最终，在厨神人称鬼厨神扎奇。既然您是传说中的鬼厨神，别说话，用心去品尝。像吞下一口火焰，但咀嚼后从未感受到，原来身边充满了这么多魔法。Kakek Zaji mengetahui bahwa Nianbing keturunan dari penyihir api. Bahkan ia terkejut melihat sihir api Nianbing. Nianbing terlihat sangat kepanikan. Hidangan itu memobilisasi sihir tanpa ia sadari. Namun kakek Zaji terlihat sangat senang mengetahui Nianbing adalah seorang penyihir. Bahkan ia menganggap itu adalah takdir setelah sekian lama ia menunggu dan akhirnya tibalah waktunya. 我是魔法阵，你无法想象我等了多久。Nianbing pergi dari sana. Ia mengira bahwa kakek Zaji mengetahui kalau Nianbing sedang dicari oleh Dewa Pagoda Es. Nianbing berubah pikiran. Ia kembali ke rumah kakek Zaji dan berusaha untuk menjelaskannya. Secara kebetulan kakek Zaji berada di luar rumah. Di sini Nianbing bertanya mengapa kakek Zaji mencari seorang penyihir. Kakek Zaji mengatakan bahwa keinginannya selama ini yaitu menggunakan sihir untuk memasak. Akan tetapi ia tidak bisa menggunakan sihir. Maka dari itu ia berharap suatu hari nanti ia menemukan seorang penyihir untuk menjadi penerusnya sebagai koki Dewa Iblis. 扎爷爷，难道您希望我跟您学厨？我一位魔法师当传人。传？我一个老人家隐居在这。您不问我为什么隐藏？念兵，做我徒。 Di sini ia meminta Nianbing untuk menjadi muridnya jika Nianbing bersedia. Akan tetapi Nianbing terlihat bimbang. Ia hanya ingin menjadi penyihir terkuat agar bisa membalaskan dendam kedua orang tuanya. Kakek Zaji menasehati Nianbing apa gunanya mengingat hal yang menyakitkan. Akan lebih baik Nianbing tetap tinggal bersamanya dan belajar memasak. Kakek Zaji ingin menunjukkan sesuatu kepada Nianbing. 有件东西，我想给你看。 Ia menunjukkan sebuah gulungan sihir yang dapat berguna untuk menghapus ingatan atau kenangan pahit seseorang. Gulungan itu ia dapatkan dengan menukar hidangan yang terkenal. Awalnya gulungan itu ingin digunakan untuk dirinya sendiri, namun secara tiba-tiba ia rela memberikannya kepada Nianbing. 催眠术，它可以清除你的记忆，卷轴里帮你忘掉那些 悲痛的经历，你现在没有实力打败那些土匪。 Sudah jelas Nianbing menolaknya. Ia tidak ingin melupakan orang-orang terpenting dalam hidupnya. Walaupun semua kenangan itu sangat pahit baginya, ia berterima kasih atas kebaikan kakek Zaji. Lalu tiba-tiba kakek Zaji membuang gulungannya ke dalam api. Ia membenarkan ucapan Nianbing. Seharusnya ia tidak memberikan saran seperti itu kepada Nianbing. Ia juga berkata bahwa ia tidak ingin terlalu memaksa Nianbing untuk belajar memasak. Kemudian ia menyuruh Nianbing untuk tidur karena sudah larut malam. 你就先好好休息吧。谢谢扎才能在体内积累魔法力。爷爷做的桃花肉片，身体对魔法元素的竟能让人有这么强烈的感受。冰、火是7种不同的魔法元素，通过各种风、土、空间、光明。 Keesokan harinya Nianbing menemui kakek Zaji yang sedang membelah kayu bakar. Di sini Nianbing berlutut dan berkata, meskipun ia hanya memakan hidangan makanan hanya sekali, tetapi ia merasakan perasaan yang selama ini belum pernah ia rasakan. Maka dari itu ia bersedia belajar memasak dan menganggap kakek Zaji sebagai gurunya. Kakek Zaji merasa senang karena telah mempunyai seorang murid. 我这一身绝学，总算有徒弟了。Ia mengatakan kepada Nianbing bahwa tidak mudah untuk menjadi muridnya. Nianbing harus menunjukkan seberapa tinggi kemampuannya kepada kakek Zaji, terutama sihirnya.
Kakek Zaji sangat terkesan melihat Nian Bing yang bakatnya sudah melebihi penyihir dasar. 请凝聚成炙热的锋芒，火刀术。 Ia bertanya apakah Nian Bing menggunakan teknik pedang api untuk memotong kayu di hutan persik. Nian Bing berkata bahwa dirinya menggunakan teknik pedang es yang memotong kayu di hutan. Teknik pedang api hanya digunakan untuk memotong kayu yang telah dipotong. 请凝聚成锋利的巨刃，展开刃术。 Lagi-lagi kakek Zaji terkejut setelah mengetahui bahwa muridnya tersebut memiliki dua elemen sihir sekaligus. Kakek Zaji mulai mengajarkan Nian Bing memasak. Ia berkata, belajar memasak bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Yaitu sama seperti penyihir dan praktisi yang membutuhkan waktu selama bertahun-tahun. Ia akan mengajarkan Nian Bing dari dasarnya dan menyuruh Nian Bing untuk memperhatikan setiap langkahnya. Untuk menjadi koki yang mumpuni, harus menguasai 3 keterampilan dasar terlebih dahulu. Keterampilan pisau, bumbu pengaturan suhu tak ada yang boleh kurang. Dengan dasar yang kuat ditambah dengan pemahaman, maka dapat membedakan kehalusan dari setiap hidangan, sehingga dapat menjadi koki yang terbaik. Lalu kakek Zaji menyuruh Nian Bing untuk mencoba mengendalikan masakan dengan sihirnya. Sup ikan api yang mereka buat adalah sebuah hidangan yang berfokus memasak, dengan memanaskannya secara tiba-tiba agar ikan menyusut dan mempertahankan esensinya. 这次就先让你试试运用魔法。燃烧吧！明焰，顾名思义就是明焰鱼羹，肉质就会迅速老化，温度。 Kakek Zaji menyuruh Nian Bing mendinginkan masakan secara tiba-tiba lalu dipanaskan kembali, sehingga menyebabkan kedua sihirnya saling berbenturan. Ia tidak dapat mengendalikan dua jenis sihir yang berbeda di dalam tubuhnya. Seketika itu juga dirinya tergeletak. 火元素，可以了，加热。动！火！ 不行，太冷了，快加热！为什么冰火焰术？ Kakek Zaji membawanya ke kamar dan menyadari bahwa dua jenis sihir Nian Bing saling berbenturan. Meskipun Nian Bing mempunyai bakat yang luar biasa, jika terburu-buru maka akibatnya akan menjadi bencana. Di alam bawah sadarnya, Nian Bing menyadari bahwa dua elemen sihirnya meningkat secara drastis. Kemudian ia tersadar pada larut malam. Ia mendengar ada seseorang di lantai bawah. Ia mengira bahwa itu seorang dari pagoda Esi yang mengejarnya. 扎爷爷，既然这么晚了，莫非是冰神塔的追兵